Seorang wanita misterius melarikan diri dari sebuah geng gelap sambil membawa benda rahasia yang mampu mengguncang dunia kriminal kota. Keberadaannya memicu kejar-kejaran brutal antara gangster yang ingin merebut kembali barang tersebut dan dua agen polisi yang sedang melakukan penggerebekan besar. Tanpa sengaja, wanita itu menjadi pusat dari konflik berbahaya yang melibatkan konspirasi, pengkhianatan, dan kekuatan gelap yang tersembunyi. Kini, nyawanya menjadi taruhan utama, sementara kebenaran yang ia bawa dapat mengubah segalanya. Kisah utama beralih pada seorang operator Wi-Fi bernama Hugh, karyawan biasa di sebuah perusahaan teknologi. Hugh menderita gangguan dalam memahami interaksi sosial. Ia sulit membedakan nada bercanda dan serius, sehingga sering salah menanggapi situasi. Hal itu terlihat ketika rekan kerjanya sedang bercanda, membicarakan bos mereka yang terkenal galak. Hugh, yang tidak memahami konteksnya, malah mengatakan hal kasar secara langsung kepada si bos. Akibatnya ia dipanggil ke ruang atasan, namun bukan untuk dimarahi. Sang bos sudah memahami kondisi mental Hugh dan menyadari bahwa ucapan itu bukan karena niat buruk, melainkan karena Hugh tidak mengerti dinamika sosial di sekitarnya. Bosnya pun menasihatinya agar tetap fokus pada pekerjaannya dan jangan memaksakan diri mencoba bergaul jika itu membuatnya tertekan. Sepulang kerja, Hugh melewati sebuah sanggar komedi improvisasi. Di balik pintu kacanya yang temaram, terdengar tawa dan seruan spontan para murid yang sedang berlatih. Komedi improvisasi adalah jenis pertunjukan tanpa naskah. Segala dialog dan aksi dibuat begitu saja berdasarkan sebuah topik kejutan. Bagi orang lain ini terlihat seperti hiburan biasa. Namun bagi Hugh, yang selama ini kesulitan bersosialisasi, kemampuan spontanitas seperti itu tampak seperti harapan baru. Melihat bagaimana para murid bisa menanggapi situasi apapun dengan cepat dan natural, Hugh merasa bahwa mungkin latihan di tempat ini bisa membantunya memahami interaksi sosial. Rasa penasaran itu menuntunnya masuk. Di dalam ia disambut oleh Kat, guru sanggar, yang menyapa Hugh dengan antusias. Tanpa banyak waktu terbuang, Kat segera meminta Hugh mencoba berimprovisasi dengan salah satu murid senior bernama Marlon. Kat ingin melihat sejauh mana Hugh mampu beradaptasi dan merespons situasi langsung tanpa naskah. Ternyata, mereka bertiga punya kesamaan. Masing-masing membawa beban hidupnya sendiri. Kat sering merasa minder karena sahabat-sahabatnya sudah sukses dengan karier mapan, sementara ia masih menjadi guru les biasa. Marlon pun tak kalah terpuruk. Impian menjadi aktor layar lebar tak kunjung terwujud, dan Xondis baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai sales karena dinilai tidak kompeten. Sedangkan Hugh terus berjuang menghadapi keterbatasannya dalam membaca, ekspresi, dan bahasa sosial. Malam harinya, salah satu anggota sanggar bernama Kapten tampil dalam sebuah pentas di sebuah kafe. Seusai pertunjukan, ia didatangi seorang sersan senior bernama Billing. Ternyata Billing sudah lama menjadi penggemar rahasia pentas Kat. Ia selalu hadir sebagai penonton dan tertarik dengan keunikan improvisasi yang Kat ciptakan di panggung. Billing lalu mengungkapkan sebuah ide gila, namun jenius. Dalam dunia kepolisian, penyamaran sering mudah dibongkar karena pola investigasi selalu sama, terlalu kaku dan mudah ditebak oleh para kriminal. Tetapi improvisasi itu hal lain. Metode spontan yang terlihat natural mungkin bisa menjadi cara baru untuk memasuki lingkungan para penjahat tanpa kecurigaan. Ia menawarkan Kat sebuah kerjasama, menjadi informan polisi untuk menangkap penjahat-penjahat kecil dengan metode improvisasi. Kat akan dibayar mahal untuk setiap misi, dan ia dibebaskan memilih 2 orang partner yang ia percayai untuk ikut terlibat. Sebuah peluang besar dan sekaligus permulaan sebuah petualangan. Berbahaya baru saja terbuka. Tanpa banyak berfikir, Kat langsung mengajak Marlon dan Hugh bergabung dalam kerjasama itu. Marlon menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Statusnya yang sedang menganggur membuat misi berbayar ini tampak seperti kesempatan emas. Namun Hugh terlihat gelisah. Topik polisi, kriminal, dan situasi berbahaya membuatnya cemas. Tapi setelah Billing menjelaskan bahwa tim taktis akan selalu cover mereka dari jauh dan bahwa mereka hanya perlu berakting, bukan berkelahi, Hugh akhirnya menyetujui misi tersebut. Untuk tugas pertama sekaligus percobaan metode improvisasi ini,
Billing mengarahkan mereka ke sebuah toko. Rokok ilegal dalam jumlah besar. Rokok itu bukan hanya merugikan negara karena tanpa pajak, tapi juga mengandung nikotin berlebih yang sangat berbahaya. Misi mereka sederhana. Berimprovisasi hingga pemilik toko percaya, lalu memancingnya memperlihatkan barang ilegal itu. Sisanya tinggal ditangani Billing dan tim. Sesampainya di depan toko, Cat memberi topik improvisasi. Mencari uang itu sangat mudah. Mereka pun masuk dan mulai bermain peran. Cat tampil sebagai turis yang mencari rokok murah untuk oleh-oleh. Marlon dan Hugh berperan sebagai dua ipar sok preman. Pura-pura jadi pengawalnya. Skenarionya berjalan lancar. Penjual mulai percaya dan bersiap menunjukkan stok rokok ilegal itu. Namun Hugh justru membuat situasi melonjak ke level berbahaya. Tanpa sadar akan kode-kode dunia kriminal, Diganda menyebut sesuatu yang lebih terjangkau. Ucapan itu, yang dianggapnya sekadar variasi improvisasi, ternyata adalah kode khusus yang biasa dipakai bandar kelas kakap untuk meminta barang tingkat tinggi. Penjual pun langsung panik. Dengan cara yang sangat berbeda, ia menghubungi bos besar bernama Fly, lalu membawa Cat, Marlon, dan Hugh naik mobil menuju markasnya. Sesampainya di sana, Fly tidak langsung percaya. Ketiga pendatang baru itu tampak asing, dan dunia kriminal tidak pernah ramah kepada orang asing. Fly memulai percakapan basa-basi yang terasa seperti ujian kematian. Menanyakan asal-usul jalur dagang dan kontak yang biasa mereka tangani. Karena sudah terlanjur masuk ke kandang singa, mereka tidak punya pilihan selain meneruskan improvisasi. Cat mengaku bahwa mereka adalah bandar dari London yang ingin memperluas jaringan distribusi. Marlon tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai tukang pukul mereka tanpa latihan, tanpa rencana. Murning kide mendadak. Hugh yang ketar-ketir mengikuti alurnya sambil menggunakan nama samaran yang spontan ia buat. Kini, mereka bukan lagi sedang latihan komedi. Mereka berimprovisasi untuk tetap hidup. Setelah cukup yakin bahwa Chad, Marlon dan Hugh bukan informan polisi, Fly memanggil ajudannya, seorang pria berperawakan kurus namun sadis bernama SOS, untuk membawa barang yang dimaksud. Tidak lama kemudian, SOS kembali dengan 3 bungkus barang haram murni 75%, selundupan dari Albania, masing-masing bernilai $50,000. Jumlah yang cukup untuk memicu perang antar geng. Untuk memastikan barangnya asli, Flies ingin melihat bagaimana buyer dari London ini melakukan pengecekan. Masalahnya Hugh seumur hidup tidak pernah melihat barang semacam itu. Namun karena improvisasinya sudah terlanjur liar sejak toko kecil tadi, Hugh kembali ngide, berlagak sok profesional, dan mengaku perlu mengecek terlebih dahulu. Ia melihat sebentar, mengendus sedikit, namun situasi berubah drastis ketika pintu gudang mendadak dibuka oleh sekelompok lelaki bertato, tebal berbahasa Albania. Mereka adalah geng sama yang terlihat mengejar seseorang di awal cerita, dan tujuan mereka jelas, SOS. Ternyata barang yang hendak dijual Fly kepada Cat CS itu adalah hasil curian SOS dari geng Albania. Dan kini mereka datang menagih. Bos Albania langsung mengenali paket-paket itu sebagai milik mereka. Tapi Fly bukannya mengaku, malah bersikeras berkata bahwa mereka salah orang. Ketegangan memuncak saat salah satu anggota geng menodongkan senjata ke arah Hugh gemetaran. Cat sempat hendak maju, tetapi Fly menahannya. Di momen kritis itu, Cat menyalakan mode improvisasinya, bahwa barang itu miliknya dan Fly sedang hendak membelinya seharga $50,000 per bungkus. Jika geng Albania ingin mengambilnya, mereka harus membayar lebih tinggi daripada harga Fly. Bos Albania terdiam. Cat CS adalah wajah baru, terlalu berisiko membuat kesalahan jika langsung main tembak. Geng Albania tidak punya pilihan lain. Mereka harus membayar jika ingin barang itu kembali utuh. Dengan berat hati, mereka menyerahkannya secara tunai. Transaksi dadakan itu membuat ruangan yang tegang berubah total. Fly terperangah melihat betapa licin dan berani ketiga bandar London tersebut. Tidak hanya berhasil mengalihkan kecurigaan geng Albania, mereka bahkan membuatnya mendapat keuntungan besar dari barang curian SOS. Terpukau oleh improvisasi, spontanitas yang dianggapnya sebagai kecerdikan kriminal tingkat tinggi, Fly pun menawarkan kompensasi. Hasil penjualan 80.000 atas X3, bungkus dibagi 2. Sebagai permintaan maaf atas transaksi awal yang gagal,
Fly menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Cat, Marlon, dan Hyuk sebagai bagian dari organisasinya. Tanpa mereka sadari, misi penggerebekan sederhana itu justru membuat mereka masuk lebih dalam ke jantung dunia kriminal yang jauh lebih berbahaya dari dugaan. Keesokan harinya Cat, Marlon, dan Hyuk langsung disemprot habis-habisan oleh Billing. Bukan hanya karena mereka telah mengacaukan operasi sederhana kemarin, tapi juga karena aksi improvisasi mereka membuat polisi sulit bergerak. Namun setelah memikirkan semuanya lebih matang, Billing justru melihat peluang besar. Jika mereka berhasil masuk sedalam itu, hanya dengan improvisasi, berarti mereka juga bisa menyusup lebih jauh, alih-alih menangkap para penjual rokok ilegal yang tidak memberi hasil besar. Billing memutuskan untuk menargetkan buruan yang lebih berharga. Fly, kriminal kelas berat yang sudah lama menghilang dari radar, yang ingin Cat CS kembali ke Fly dan melanjutkan akting mereka sebagai bandar raksasa. Tanpa menunggu diskusi panjang, ia langsung berkata, "Baik, kita lakukan." Marlon dan Hyuk hanya bisa mengeluh dalam hati. Misi baru penagihan utang bandit besar. Cat CS kembali menemui Fly untuk meminta barang yang dijanjikan sebagai bagian kerja sama mereka. Sayangnya, minggu itu belum ada transaksi masuk, namun Fly menawarkan misi lain, menagih utang dari salah satu bandar kecil yang terkenal keras kepala, tukang alasan, dan sulit dibujuk. Bagi Cat, ini kesempatan emas untuk membangun kepercayaan Fly. Dengan penghuni berbadan besar dan kekar, sejak pintu dibuka, terlihat jelas mengapa Fly bilang ia sulit ditagih. Orang ini cerewet, banyak alasan dan penuh gertakan. Untuk meyakinkan, Marlon dan Hyuk mulai menggunakan metode intimidasi ala improvisasi. Mereka mengancam dengan pecahan botol amer, setrika panas, dan berbagai aksi yang jelas tidak masuk nalarnya. Sialnya, itu justru berhasil membuat si nasabah panik. Saat ia hendak mengambil pisau, Marlon bergerak duluan dan berhasil menahannya. Tapi bukannya menyerah, nasabah itu lari ke dapur dengan kalap. Dalam usahanya kabur lewat pintu belakang dan karena panik keluar. Biasa, ia terpleset dan terlempar keluar, langsung tertabrak kendaraan yang melaju kencang. Ia tewas seketika. Cat, Marlon, dan Hyuk membeku. Mereka bertiga sadar bahwa ini sudah jauh, sangat jauh, di luar kapasitas mereka sebagai komedian amatir. Ia meminta perlindungan dan menyatakan bahwa mereka ingin berhenti total dari misi. Namun Billing menolak, misi besar belum selesai. Sambil membawa uang hasil penagihan, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah si nasabah. Seorang detektif senior bersama ajudannya masuk untuk memeriksa TKP. Begitu melihat wajah mayat yang tergeletak di jalan, sang detektif langsung terdiam. Ada rasa tidak percaya di matanya. Pria yang mereka temukan tewas tertabrak, itu ternyata adalah Iceman Boss, mafia paling ditakuti di kota ini. Selama 4 tahun penuh, kepolisian memburu dan mengincarnya, namun tidak pernah berhasil menemukan jejaknya. Dan kini ia mati begitu saja, seperti kecelakaan biasa. Para petugas kemudian masuk ke rumah dan memeriksa setiap sudut ruangan. Berdasarkan laporan warga, sebelum polisi tiba, ada 2 pria dan 1 wanita keluar dari rumah sambil memotret mayat Iceman. Selain itu, alat bukti yang ditemukan, pisau, botol amer yang pecah, serta setrika yang masih panas, membuat detektif semakin bingung. Barang bukti ini bukan milik amatir. Siapapun yang berada di sini, jelas bukan orang biasa. Dan melihat rekam jejak kekejaman Iceman, detektif itu menyimpulkan bahwa mereka bertiga bisa saja merupakan kelompok psikopat brutal yang sudah terbiasa menghadapi kriminal kelas kakap. Kini, polisi harus menghadapi kasus baru yang jauh lebih rumit daripada dugaan awal. Sementara itu, Fly menerima Cat CS di markasnya. Cat memberikan uang hasil penagihan dan menunjukkan foto kematian sang nasabah. Fly terpaku saat melihat wajah dalam foto itu. Tidak mungkin, itu Iceman. Jika Cat CS belum mengenal namanya, Fly pun menjelaskan. Sebelum ia membangun bisnis narkoba di kota ini, Iceman adalah raja tak tergoyahkan. Tidak ada geng yang berani mengusiknya, baik Fly sendiri, geng Albania, bahkan polisi sekalipun. Legenda kekejamannya sudah seperti dongeng horor bagi dunia kriminal. Dan kini 3 orang pendatang baru berhasil menghabisinya, bahkan mungkin tanpa sengaja. Fly benar-benar tercengang. Kekagumannya pada Cat CS melonjak drastis. Baginya,
Tidak ada orang biasa yang bisa keluar hidup-hidup setelah berurusan dengan Iceman, apalagi sampai membuatnya tewas. Sebagai bentuk penghargaan, Fly membawa Cat, Marlon, dan Hugh ke salah satu tempat pesta langganannya. Bos besar Matt muncul. Alih-alih memuji, ia langsung marah ke Fly nyembunyiin SOS. Nyolong barang geng Albania, dan Chat CS malah ngejual lagi. Matt bilang, silakan pakai mereka, tapi kalau mereka informan, siap-siap kehilangan trio itu. Untuk ngetes, Matt nyuruh Chat CS transaksi sama geng musuh. Cat panik. Langsung lapor Billing buat siapin tim. Di lokasi kumuh, Marlon pamer peso, nggak mempan. Dia malah kena bacok. Untung dia punya granat. Tapi setelah narik pin, mereka malah lari muter kayak NPC hilang arah dan balik ke titik awal. Bandar mau bunuh Marlon, tapi Billing datang nyelamatin. Sedetik kemudian Billing ditembak SOS. Matt curiga ada informan. Cek HP Billing, panggilan terakhir, Cat. Trio ini makin deg-degan, apalagi saat SOS nyuruh Chat CS mencacah mayat Billing. Karena harus pura-pura jahat, Marlon akhirnya maju duluan sambil menahan mual. Di sisi lain, polisi identifikasi wajah pembunuh Iceman, Cat. Marlon hayuk. Ditambah laporan Billing tewas, sidik jari Chat di TKP. Tim langsung bergerak. Saat Chat mau buang jasad Billing, detektif muncul dan mengejar. Chat kabur lewat gang. Hugh dikejar sampai pasar malam naik sepeda, yang tiba-tiba rimnya blong. Karena sepeda KO, Cat minjem mobil temannya dengan alasan Hugh sakit. Untung dipercaya, tapi harus dikembalikan jam 7 pagi. Di tempat pembuangan sampah, SOS siap menutupi kasus. Cat mampir ke tukang servis buat ambil HP Billing, tapi langsung diserang. Dua penjaga ngejatuhin Marlon, Cat ngelawan, dan pas mau ambil HP, jebakan tertutup. Mereka ditangkap Matt dan diikat bertekuk lutut. Matt sudah yakin mereka informan. Fly diperintah eksekusi trio di pinggir sungai. Fly masukkan peluru sambil curhat kecewa. Tapi di detik akhir, ia nggak tega karena sama-sama benci Matt yang bosi. Ia membebaskan mereka asal kabur selamanya. Saat menunggu kereta, detektif tiba-tiba muncul dan menciduk mereka. Setelah tahu Cat CS bukan kriminal, detektif menawarkan bebas bersyarat kalau mereka mau bantu nangkap Matt. Menurut laporan informan polisi, malam itu ada transaksi besar Matt Albania. Cat menyamar sebagai polisi dan bikin kesepakatan dengan Fly. Rekam transaksi, kamu aman. Transaksi berlangsung. Polisi memantau via CCTV. Tiba-tiba Matt menyerahkan Fly sebagai tumbal damai. Saat Fly hampir dieksekusi, Cat CS muncul bawa senjata mainan lagi. Hugh ngarang cerita sniper mengepung, Marlon lempar dinamit bohongan. Kacau balau maksimal. Polisi menyerbu, Matt nembak Fly, tapi cuma kena rompi. SOS datang bawa Fly kabur, ambil uang transaksi sebagai ongkos, sisanya ditinggal buat barang bukti. Beberapa hari setelah kejadian pelabuhan, trio resmi dibebaskan karena bantu operasi. Marlon lolos audisi aktor. Hugh buka bar impian. Cat buka kelas komedi improvisasi yang langsung rame. Kali ini dengan jumlah murid yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Petualangan mereka yang awalnya kacau, penuh improvisasi dan bahaya, berakhir dengan sukses besar dan dunia mereka pun kembali normal. Meski dengan kisah yang tak akan pernah mereka lupakan.